Sudah, Bu. Sudah, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar sudah, jurnal pembelian sama jurnal penjualan juga sudah, berarti kita masuk ke jurnal penyesuaian. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian, ada baiknya teman-teman melakukan rekap, ya, melakukan rekap jurnal. Bagaimana cara merekapnya? Berarti tiap-tiap jurnal kas masuk isinya akunnya apa saja, silahkan direkap. Kemudian jurnal kas keluar isinya apa saja, silahkan direkap. Kemudian jurnal penjualan dan jurnal pembelian isinya ada apa saja di situ, silahkan untuk direkap dulu. Nah, setelah kita masuk ke rekapitulasi jurnal, baru kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu ada pada aktivitas I, ya, ada pada aktivitas I. Silahkan dibuka teman-teman hasil pekerjaan tiap jurnal. Silahkan dibuat rekapitulasi di total jumlahnya ada berapa dari rekapitulasi itu. Harusnya debit dan kreditnya itu sama. Sama silahkan dibuka untuk jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya ada 5 bukti transaksi memorial. Ya, ada 5 bukti transaksi memorial. Silahkan dicoba dulu dikerjakan untuk jurnal penyesuaian. Waktunya kurang lebih 20-30 menit dari sekarang. Nanti saya bahas bareng-bareng. Silahkan recordnya dihentikan dulu, dikerjakan. Silahkan nanti direcord lagi ketika pembahasan. Kita mulai satu-satu. Rekapitulasi ya. Jadi rekapitulasi. Nah, jadi ada 5 rekapitulasi. Yang pertama adalah dari jurnal penerimaan kas atau dari jurnal kas masuk. Ya. Yang pertama dari jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas, kita bisa lihat akunnya yang berada di sisi debit dan akunnya yang berada di sisi kredit. Oke. Dari mana kita memiliki akun-akun seperti ini dan kita bisa tahu dia balance apa tidak dari transaksi per jurnalnya. Nah, misalnya di sini akun sisi debitnya ada kas di bank bintang, dan potongan penjualan. Kemudian yang di sisi sini ada penjualan, piutang dagang, PPN keluaran, pinjaman ke bank bintang, dan pendapatan lain-lain. Dari mana ini kita peroleh? Dari jurnalnya. Ya, dari jurnalnya. Tadi saya contohkan ada jurnal kas masuk, ya, jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Nah, di sini sisi debitnya kita punya kas di bank bintang, dan potongan penjualan. Nah, terus di sini kreditnya seperti tadi ada penjualan, ada piutang dagang, ada PPN keluaran, dan ada akun yang lain-lain. Akun lain-lainnya di sini ada pinjaman ke bank bintang dan ada pendapatan lain-lain. Nah, ketika kita jumlahkan, jumlah yang ada di sisi debit itu sama dengan yang ada di sisi kredit. Nilainya untuk jurnal penerimaan kas itu senilai 4.650.300.000 rupiah. Sama apa berbeda? Sama atau beda? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, sama. Jadi semuanya dapat nilai 100. Berikutnya adalah jurnal kas keluar. Ya, jurnal kas keluar ini adalah transaksi di mana kita mengeluarkan kas, baik itu secara cash on hand ataupun kas yang berada di bank. Oke. Yang ada di bank itu di atas 1 juta, yang kurang dari 1 juta menggunakan cash on hand atau disebut sebagai petty cash. Ada apa saja di jurnal kas keluar? Yang berada di sisi debit itu ada persediaan bahan penolong. Nah, kalau di saya ini ada hutang dagang, ini saya keluarkan karena untuk hutang dagang atas pembelian bahan baku sudah kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Jadi ini kita keluarkan yang atas ini. Kemudian di sini kita bisa lihat ada persediaan. Persediaan benang, kancing, dan aksesoris. Kemudian ada PPN masukan yang diakui sebagai persediaan barang dalam proses. Ini yang kemarin adalah pembayaran tenaga kerja, gaji gitu ya. Dan biaya overhead pabrik, ini yang tenaga kerja tidak langsung.
Oke, ada asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, perlengkapan kantor, beban gaji dan upah, dan biaya provisi dan komisi penjualan. Dari mana kita tahu akun-akunnya ini? Dari jurnal pengeluaran kasnya yang ada di sisi sini. Yang kalian kerjakan. Nah, pembayaran tenaga kerja, pembayaran BOP. Nah, di sini. Ini jurnal kas keluarnya. Sama ya. Ini, nah ada overhead pabrik. Nah, dari sini. Debitnya, kemudian kreditnya yang ada di sisi sini. Cuman dua ya, kas dan kas di bank. Ini rekapitulasinya. Nah, nominalnya berarti 389.793.000 rupiah yang ini. Sama apa beda? Sama apa beda? Jurnal kas keluarnya sama atau beda? Beda Bu kalau saya. Beda. Nanti silahkan dicek ulang ya. Silahkan dicek ulang transaksinya yang ada di jurnal kas keluar tanpa memasukkan ini hutang dagang. Tapi kemarin yang pas di jurnal kas keluarnya ininya sama. Ini segini. Harusnya sama loh. Kalau kemarin kalian cerita jurnal kas keluarnya sudah dibahas, harusnya sama. Nah, debit kreditnya sama. Kita hanya merekapitulasi saja. Kemudian ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini sedikit ya, debitnya hanya persediaan kaos dan kain karena bahan baku. Kreditnya adalah hutang dagang, ya, kreditnya adalah hutang dagang. Kemudian ada PPN masukannya. Nilainya ini mudah ini 1.077.752 1.077.752.500 rupiah. Kemudian jurnal penjualan berarti ini adalah penjualan secara kredit, gitu ya. Akan muncul akun piutang dagang, di sini ada penjualan dan PPN keluaran. Nilainya sama, mudah ini 4.235.000.000. Ya, saya rasa kalau untuk jurnal pembelian dan jurnal penjualan nggak salah ya, nggak ada yang keliru. Kemudian nanti untuk jurnal umum, kemarin sudah sampai jurnal umum? Belum Bu. Saya masuk ke rekapitulasi ini, tapi jurnalnya kemarin sampai mana jurnalnya? Kemarin cuma yang penerimaan kas sama pengeluaran kas. Pembelian sama penjualan sudah belum? Sudah ya, mesti itu. Belum Bu. Katanya mau diberikan video itu Bu. Oh, yang video. Videonya belum jadi. Kita masuk sini dulu berarti, sebelum masuk ke sana. Kalau jurnal penerimaan sama pengeluaran sudah, jurnal pembelian. Nah, pembelian ini adalah transaksi pembelian. Berarti kalau pembelian sudah yang pertama kan, pembelian.
Pembelian transaksi yang A, gitu kan? Transaksi yang A itu pembelian secara kredit atas bahan baku, baik kaos maupun kain. Ya, baik kaos maupun kain. Ini nilainya masing-masing dimasukkan. Mau kategori yang mana? Persediaan kain atau persediaan kaos. PPN-nya dimasukkan, terus kreditnya muncul hutang dagang. Nah, ini. Totalnya ada berapa? Setelah masuk transaksi, totalnya ada 1.077.752.500 rupiah. Ini total untuk yang kain, ini total untuk yang kaos, dan ini adalah PPN-nya. Nah, nanti silahkan dicek nilainya 1.077.752.000 rupiah. Rekapitulasinya yang tadi, rekapitulasinya. Kemudian yang jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini artinya adalah jurnal penjualan secara kredit. Yang dijual apa? Yang dijual bisa produk jadi, gitu ya. Bisa produk jadi. Berarti ini jurnal penjualan ini dijual secara kredit. Ketika melakukan penjualan, maka akan muncul penjualan piutang dagang pada penjualan. Ya, debitnya adalah piutang dagang, kreditnya adalah penjualan. Ada PPN keluarannya. Kalau tadi PPN masukan, ya. Nah, di sini nilainya 330 piutangnya, terdiri dari penjualannya 300 juta, PPN-nya adalah 30 juta. Sesuai dengan transaksinya, gitu ya, sesuai dengan transaksinya, jurnal penjualan, gitu ya, ini nilainya totalitasnya ada 4.235 juta. Oke, 4.235 juta. Ini untuk yang jurnal penjualan. Kemudian untuk jurnal umumnya. Nah, untuk jurnal umumnya. Untuk jurnal umum kita bahas jurnal ini adalah jurnal yang tidak bisa dikategorikan ke jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal pembelian ataupun jurnal penjualan. Transaksi apa? Di sini ada transaksi pemakaian bahan, transaksi retur, dan yang terakhir adalah pembelian perlengkapan. Baik itu secara tunai maupun secara kredit. Nah, di transaksi A, di jurnal transaksi A, itu ada retur pembelian. Nah, kalau retur pembelian, karena dibeli secara kredit, maka logikanya hutang dagang kita akan berkurang karena ada pengembalian barang. Utang dagang akan berkurang, kemudian persediaan kainnya juga akan berkurang. Hutang dagang dia akun normalnya berada di sisi kredit, debit ya. Kredit, utang dagang berada di sisi kredit. Nah, utang dagang berada di sisi kredit. Nah, ketika berkurang dia pindah ke debit. Persediaan dia ada di sisi debit akun normalnya. Ketika ada yang berkurang karena retur, dia pindah ke sisi kredit beserta dengan PPN-nya. Ini untuk retur pembelian. Nah, untuk penggunaan bahan, karena bahan tersebut digunakan untuk proses produksi, maka akan kita akui sebagai barang dalam proses. Nah, maka muncul akun persediaan barang dalam proses. Berada di sisi debit. Kreditnya yang berkurang apa? Yang berkurang adalah bahan baku yang digunakan. Nah, bahan baku yang digunakan apa? Bisa kain, bisa kaos. Ini untuk pemakaian bahannya. Kemudian ada pembelian perlengkapan kantor. Dibeli secara kredit. Nah, ini jurnalnya perlengkapan kantor pada utang dagang. Yang kedua karena ada alat inventaris, berarti inventaris dan peralatan kantor pada utang dagang. Nah, ini ya. Nilainya berapa? Nilainya debit sama kreditnya sama, 990.430.000 rupiah. Selesai menjurnal, jurnalnya sudah selesai, maka kita akan bikin rekapitulasinya. Bagaimana cara membuat rekapitulasi? Cek akunnya yang berada di sisi debit. Ini ada utang dagang,
hutang dagang barang dalam proses. Nah, ya kan? Maka di sini tadi kita sudah sampai pada rekap jurnal penjualan, rekap jurnal pembelian, kemudian rekap jurnal kas masuk dan rekap jurnal kas keluar, ya kan? Maka di sini akan muncul hutang dagang dari jurnal umumnya tadi kan ada hutang dagang, persediaan barang dalam proses, perlengkapan kantor dan inventaris dan peralatan kantor yang ada di sisi debit. Kreditnya ada persediaan kain, persediaan kaos, PPN masukan, dan hutang dagang yang berada di sisi kredit. Karena muncul pembelian secara kredit atas perlengkapan kantor. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 990.430.000 rupiah. Itu untuk jurnalnya dan rekapitulasi jurnal. Nanti yang belum benar silahkan untuk diperbaiki. Kemudian kita masuk ke penyesuaian. Ya, kita masuk ke penyesuaian. Silahkan dibuka bukunya penyesuaian transaksi I. Saya lepas ya, mumpung saya sendiri. Oke, kita masuk ke transaksi I. Silahkan dibuka transaksi I. Di situ ada 5 bukti memorial atas transaksi penyesuaian. Nah, yang pertama, bukti yang pertama, nomor 1, bukti memorial yang pertama adalah transaksi tentang iklan di televisi. Ya, iklan di televisi pada bulan November yang baru tayang sebanyak 2 kali. Nah, berdasarkan informasi bahwa nilainya adalah 90 juta. Oke, 90 juta. Kemudian tayangnya baru 2 kali. Berarti 1 kali tayang dia membutuhkan 10 juta. Untuk 2 kali tayang dia membutuhkan 20 juta. Ada pertanyaan? Izin bertanya. Belum ada ya? Nah, Izin bertanya, Bu. Oke. Sebentar. Kemudian, jurnalnya, karena kita sudah menghitung biaya iklannya, karena itu biaya iklan kita masukkan jurnalnya beban iklan pada iklan dibayar di muka. Nilainya senilai 20 juta. Kenapa, Mbak? Apa sih itu? Kemudian yang kedua, itu ada penyesuaian asuransi dibayar di muka. Ya, asuransi dibayar di muka. Kenapa nilainya bisa 1 juta? Gitu ya. Kenapa nilainya bisa 1 juta? Kita cek dulu nilai asuransinya. Nah, nilai asuransinya di neraca. Jadi teman-teman pas mengerjakan jurnal penyesuaian, jangan lupa untuk cek neracanya. Ya, jangan lupa cek neracanya. Asuransi dibayar di muka, ini kita lihat. Ini kita bisa lihat neracanya itu untuk asuransi dibayar di muka nilainya adalah 36 juta. 36 juta ini untuk kurun waktu 3 tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun ada 12 bulan. Berarti ada 36
bulan. Nilai 36 juta itu untuk 36 bulan. Artinya per bulannya adalah 1 juta. Maka untuk mencatat asuransi ini karena menyesuaikan, berarti kita hanya membayar yang ada di bulan November, gitu ya, maka akan muncul jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka senilai 1 juta rupiah. Oke. Kemudian yang ketiga ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ini sisanya senilai 5 juta. Nah, kita lihat di neraca untuk perlengkapan kantornya. Mana ini? Perlengkapan kantor. Nah, ini ya. Perlengkapan kantor dia nilainya 50 juta. Ada sisa 45 juta. Ya, ada sisa 45 juta. Maka kita akan jurnal menjadi beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sesuai yang telah digunakan sebesar 45 juta. Oke, sudah selesai yang pertama, kita masuk yang kedua. Ya, transaksi penyesuaian yang kedua. Transaksi penyesuaian yang kedua, ini ada informasi mengenai beban air, listrik, dan telepon yang masih harus dibayar pada bulan November sebesar 15 juta. Berarti muncul tagihan 15 juta. Dialokasikan ke bagian produksi sebanyak 60%-nya. Berarti 60%-nya dari 15 juta. Ada nilai 9 juta. Dan bagian penjualan adalah 40%-nya. Berarti 40% kita kalikan 15 juta. Ketemu 6 juta. Tetapi untuk beban listrik, air, dan telepon yang diakui ke dalam proses produksi, berarti itu nanti akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Jadi jurnalnya sisi debitnya adalah BOP senilai 9 juta, sisanya masuk ke dalam bagian penjualan. Kalau masuk ke bagian penjualan akan muncul beban. Oke, berarti muncul beban listrik, air, dan telepon senilai 6 juta. Kreditnya apa? Berarti kreditnya beban listrik, air, telepon yang masih harus dibayar senilai 15 juta. Oke, berikutnya yang nomor 2. Yang nomor 2, menyesuaikan beban penyusutan aset tetap. Nah, kita harus identifikasi dulu. Ada berapa macam aset tetapnya? Kita lihat di neraca. Ya, aset tetapnya ini ada gedung pabrik, ada peralatan pabrik, ada inventaris pabrik, ada mobil sedan, ada mobil pickup, ada truk Hino, dan truk Dani. Nah, itu aset yang dimiliki perusahaan. Dengan masing-masing umur manfaat ekonomisnya, gedung itu 20 tahun, peralatan dan inventarisasi pabrik itu 5 tahun, mobil 7 tahun, dan truk 10 tahun. Nah, ini kita cari dulu penyusutannya ya, kita cari dulu tiap-tiap aset itu penyusutannya nilainya berapa. Ya kan? Gimana cara nyarinya? Ya, cara nyarinya saya kasih contoh 1. Nanti silahkan untuk dilanjutkan. Contoh yang pertama misalnya penyusutan gedung kantor. Nah, tadi gedung kantor nilainya adalah berapa ya gedung kantor ini? 800 juta. Nah, 800 juta ini untuk umur masa manfaat ekonomis 20 tahun. Berarti setahunnya nilainya berapa? 800 juta dibagi 20 tahun. 40 juta per tahun. Kita susutkan ya, kita susutkan selama 12 bulan. Kita cari per bulannya berapa? 40 juta dibagi 12. Ketemu angka 3.333.333 rupiah.
Sama halnya dengan yang inventaris dan peralatan kantor. Inventaris dan peralatan kantor. Nilainya 740 juta. Sebentar. Benar ya, inventaris dan peralatan kantor. Peralatan kok kantor ya, pabrik di sini. Nilainya 10 juta. Dari mana nilainya 10 juta? Dari sini. Inventaris dan peralatan kantor nilainya 740 juta. 740 juta ini dibagi 5 tahun. Ya, 74 dibagi 5. Berapa? Berapa? Rp148 juta. Sebentar. Aku ini ngerjainnya 10 juta. Akumulasi penyedotan inventaris dan peralatan kantor. Rp740 juta. Dibagi 12, berapa Mbak? 12.333.333. Ya, saya benar. Keliru. Apanya, Dek? Maaf Bu Eti, untuk yang inventaris dan peralatan kantor itu di buku 600 juta. Oh iya, ini yang keliru ini. Di buku 600 ya? Nah, pantesan saya kok. Oke, sudah benar berarti. Aku ini yuk, makanya aku kok nilainya 600 juta. 600 juta dibagi 5. Ya, di buku besar ya. 600 juta dibagi 5 itu ada 120 juta. 120 juta dibagi 12. Jadi ada 10 juta. Nah, itu cara mengerjakannya. Nah, terus teman-teman masing-masing silahkan dicari untuk gedung pabrik, untuk peralatan, untuk inventaris pabrik, sedan, pickup, Hino, dan Dani. Cara nyarinya seperti itu. Cari di nilainya berapa, di neraca atau di buku besar, sesuai dengan postingannya. Kemudian setelah itu baru dibagi umur masa manfaat ekonomisnya, baru dibagi 12 bulan. Karena kan ini bulan November. Jadi kita menyesuaikan yang bulan sampai dengan bulan November. Nah, itu nilainya berapa? Kalau sudah, nanti silahkan dijumlahkan. Nah, dijumlah, di total nilainya ada berapa. Kemudian kita merujuk pada informasi berikutnya, yang penyusutan gedung kantor ini. Penyusutan gedung kantor. Kita mengacu pada informasi 75% masuk ke dalam proses produksinya. Jadi tadi kita sudah menghitung akumulasi penyusutan untuk masing-masing akun. Kita jumlahkan hasilnya berapa.
kemudian ada informasi bahwa dari penyusutan itu masuk ke dalam proses produksi sebesar 75%-nya. Berarti 75%-nya dikalikan dengan total akumulasi penyusutan. Nah, ini karena dia masuk ke proses produksi, maka diakui sebagai BOP, biaya overhead pabrik. Muncul nilainya 75%-nya dari totalnya tadi. Kemudian sisanya 25% dialokasikan ke admin dan penjualan. Nah, sisanya berarti 25% dikalikan akumulasi. 25% dikalikan dengan masing-masing akumulasi akun. Nah, nanti akan ketemu ininya. Kemudian yang nomor 3 mudah. Bank Bintang mendebit untuk biaya administrasi sebesar 100.000. Beban bunga pinjaman bank selama 1 bulan. Nah, ini administrasi muncul sebagai beban administrasi 100.000. Kemudian beban bunganya berapa? Beban bunganya pinjamannya 3 miliar. Ya kan? 3 miliar beban bunganya 12% per tahun. Berarti 1 tahunnya 1%. 1% dari 3 miliar dia 30 juta. Kemudian ada mengkredit pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasanya 1.200.000. Berarti sisanya apa? Sisanya yang masih di kas, ya, masih di rekeningnya. 30 juta ditambahkan dengan 1 juta dikurangi 1.200.000. Masih 28.900.000. Oke. Kemudian yang nomor 4 dan nomor 5 untuk PR. Karena rada panjang itu. Oke, yang nomor 4 dan nomor 5 untuk PR. Kemudian buku besarnya sudah mulai bisa dikerjakan. Silahkan untuk pindahkan setiap transaksinya, posting ke dalam buku besar. Nanti akan ada informasi lebih lanjut kapan pengumpulan bukunya. Minggu depan UTS, sistemnya adalah lesan. Nah, ujiannya adalah ujian lesan. Nanti bukunya saya kabari kapan harus dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan? Setiap ada pertanyaan hening gitu ya, jawab salam aja, semua di mute gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman sudah hadir di perkuliahan saya. Kurang lebih lama ya, 1,5 jam. Silakan diselesaikan hasil pekerjaannya, diselesaikan. Minggu depan kita ketemu lagi dalam agenda midterm. Oke, terima kasih. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.